Selama ribuan tahun, sebuah penantian panjang telah berlangsung. Sejak zaman kuno, sebuah dinding misterius telah berdiri tegak, bukan terbuat dari batu atau baja biasa, melainkan dari misteri dan kutukan. Dinding ini menjadi selimut yang menutupi suara-suara bising dari bawah tanah. Suara-suara yang haus akan cahaya dan kehancuran. Selama berabad-abad, keberadaannya menjadi legenda. Bisikan di antara para ahli sejarah dan nujum, sebuah kisah peringatan yang terlupakan oleh zaman modern. Manusia membangun peradaban di atasnya, melupakan apa yang tertidur di bawah kaki mereka. Namun, di bawah permukaan bumi, sesuatu telah bergeser. Fondasi bumi mulai bergetar, mengirimkan getaran aneh yang tidak terdeteksi oleh seismograf manapun. Kemudian, retakan pertama muncul di permukaan penghalang abadi itu. Awalnya hanya sehelai rambut, lalu melebar menjadi jurang kecil. Malam itu, di sebuah lembah yang sunyi dan terpencil, bunyi gemuruh terdengar. Bukan seperti gempa biasa, melainkan seperti lolongan kiamat yang bergema dari perut bumi. Akhirnya, segel itu pecah. Kegelapan abadi yang terkurung selama ribuan tahun kini memiliki jalan keluar. Dan kemudian mereka bangkit. Mereka keluar bukan sebagai tentara yang terorganisir dengan formasi dan strategi, melainkan sebagai air bah yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah gerombolan manusia liar yang muncul dari jurang bumi yang menganga. Mata mereka kosong, dipenuhi kegilaan kuno yang membara. Mereka adalah Yakjuj dan Makjuj. Nama yang telah lama hanya menjadi bisikan di antara para ahli nujum, kini menjadi jeritan horor yang terdengar di seluruh dunia. Mereka tidak membawa bendera, mereka tidak memiliki tujuan politik. Satu-satunya tujuan mereka adalah kehancuran total. Kehancuran dimulai dengan kecepatan yang mengerikan. Kota-kota yang menjulang tinggi, simbol-simbol kekuatan dan pencapaian manusia, runtuh dalam hitungan jam. Dimanapun gerombolan itu melangkah, kehidupan layu dan mati. Mereka meminum habis sungai-sungai besar, hingga dasarnya kering kerontang, meninggalkan jejak kelaparan dan teror yang tak terlukiskan. Mereka tidak membangun apapun. Mereka hanya mengonsumsi dan merusak. Seolah-olah mereka adalah perwujudan dari entropi itu sendiri. Melihat ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya ini,
Militer modern dari seluruh dunia mencoba melawan. Tang-tang lapis baja dikirim ke garis depan jet-jet tempur supersonik meraung di angkasa, melepaskan rudal-rudal presisi. Tapi bagaimana cara melawan banjir? Bagaimana cara menembak jutaan wajah yang hanya mengenal rasa lapar dan amarah? Jumlah mereka yang tak terhingga melampaui segala perhitungan. Setiap satu yang jatuh, 1000 lainnya muncul menggantikannya. Strategi perang manusia yang canggih menjadi lelucon di hadapan gelombang kehancuran yang tak terbatas ini. Rasa putus asa menyebar lebih cepat daripada wabah penyakit apapun. Para pemimpin dunia yang sebelumnya tampil percaya diri di depan kamera, kini bersembunyi di bunker-bunker bawah tanah, kehilangan kendali. Komunikasi terputus, pemerintahan runtuh, jutaan jiwa yang selamat hanya bisa memandang ke langit dengan tatapan kosong, menunggu sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan akan terjadi. Harapan menjadi komoditas langka. Manusia berada di ambang kepunahan, menyaksikan akhir dari segala yang mereka kenal. Ketika harapan benar-benar sirna, ketika manusia telah kehilangan segalanya, kecuali iman yang rapuh, gerombolan itu mencapai puncak kekuasaannya. Mereka mengepung sisa-sisa peradaban terakhir. Sebuah kantong perlawanan kecil yang bertahan di tengah lautan kehancuran. Mereka bersiap untuk memberikan pukulan final, untuk melenyapkan jejak terakhir umat manusia dari muka bumi di momen tergelap dalam sejarah. Sepertinya tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Namun, alam semesta memiliki caranya sendiri untuk merespons kekejian yang tak terbayangkan. Bukan dari bom atau peluru, datanglah penyelamatan. Itu datang dari langit yang tiba-tiba bergejolak. Dalam momen tergelap itu, sebuah intervensi ilahi terjadi. Bukan pedang manusia yang mengakhiri teror ini, melainkan murka transenden yang turun dari atas. Di tengah gerombolan Yakjuj dan Makjuj yang meraung penuh kemenangan, sebuah penyakit misterius mulai menyebar dengan kecepatan kilat. Mereka yang sebelumnya tampak tak terkalahkan dan kebal terhadap segala senjata, mulai tersandung dan jatuh. Wajah-wajah ganas yang dipenuhi amarah itu kini diliputi kepanikan dan rasa sakit yang luar biasa. Dalam sekejap, jutaan anggota gerombolan itu roboh. Tubuh mereka
kejeng-kejong, sebelum akhirnya diam selamanya. Kehancuran mereka sama cepat dan dahsyatnya dengan kebangkitan mereka. Dataran yang tadinya dipenuhi gerakan, kini menjadi kuburan massal yang sunyi. Ketika fajar menyingsing di atas dunia yang berlumuran darah, keheninganlah yang terasa paling menakutkan. Dinding penghalang telah hancur, tetapi ancaman yang disimpannya telah sirna. Bumi telah dimurnikan melalui kekerasan yang tak terbayangkan. Sisa-sisa umat manusia keluar dari persembunyian mereka, menatap dunia yang telah berubah selamanya. Dunia telah selamat, tetapi tidak ada yang tersisa dari dunia lama. Ini adalah sebuah babak baru, sebuah permulaan yang diukir oleh trauma mendalam dan janji restorasi. Kisah Ya'juj dan Ma'juj bukan hanya sekadar cerita tentang kiamat. Ia adalah peringatan abadi bahwa ada kekuatan-kekuatan di alam semesta yang jauh melampaui pemahaman manusia. Dan ketika segel kiamat diangkat, bahkan teknologi terhebat sekalipun hanyalah butiran pasir di hadapan gelombang kehancuran ilahi. Ini adalah pengingat bahwa di balik kerapuhan kita ada tatanan yang lebih besar yang mengatur segalanya. Terima kasih telah menyimak kisah ini. Jangan lupa untuk subscribe channel kami untuk konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.